Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul Perbandingan Karakteristik Frekuensi Suara Paus Bungkuk menggunakan Phase Fourier Transform atau FFT, spektrogram dan Power Spectral Density atau PSD. Jadi kami menggunakan audio dari sumber BBC dan Galleries Audio Marine Mammals. Kemudian untuk tahapannya itu yang pertama inisialisasi load data dan preprocessing yang dilakukan dengan preprocessing bandpass filter rentang 10 sampai 3000 Hz, kemudian dibatasi audionya sampai 180 detik. Kemudian dilakukan normalisasi data untuk agar memiliki intensitas yang konsisten untuk analisis yang lebih objektif. Kemudian dilakukan analisis visual utama FFT spektrogram dan PSD untuk memberikan gambaran visual tentang pola frekuensi dan energi paus. Pada kode FFT ini dihasilkan visualisasi yang menunjukkan perubahan sinyal audio dari domain waktu ke domain frekuensi. Kemudian didapatkan visualisasi seperti ini. Kemudian spektrogram, pada kode spektrogram ini menunjukkan bagaimana komponen frekuensi berubah seiring waktu. Hingga didapatkan visualisasi seperti ini. Kemudian untuk kode PSD ini mengukur distribusi daya energi dari suara per unit frekuensi yang menunjukkan pada frekuensi mana energi suara paling terkonsentrasi. Sehingga didapatkan visualisasi audio 1 sampai audio 5 seperti ini. Kemudian dilakukan ekstraksi parameter kuantitatif dari konversi informasi visual yang tadi dilakukan menjadi metrik numerik yang dapat diukur dan dibandingkan secara lebih objektif lagi. Untuk menentukan pusat massa frekuensi di mana pada audio 5 itu paling tinggi yaitu 1472. Kemudian untuk peak frekuensi FFT dan peak frekuensi PSD dianalisis lebih lanjut pada step keempat. Nah, pada kode ini didapatkan diagram chart yang hasilnya itu menunjukkan korelasi kuat yang dibuktikan di titik energi terbesar secara konsisten itu berada pada frekuensi dominan setiap individu. Setelahnya kita akan masuk ke fitur lanjutan untuk spektral. Yang pertama itu kita menggunakan di kode 5, kita menggunakan spectral bandwidth channel of 85%, itu untuk memahami sebaran energi suara di seluruh spektrum frekuensi. Nah, dari kode kelima ini atau step kelima ini kita tahu bahwa hasil dari tabel menunjukkan audio 2 itu yang paling kaya secara spektral dengan jangkauan energi itu yang paling luas sebesar 929,25. Kemudian pada step ke-6 atau kode ke-6 kami mengukur spectral flux, yaitu seberapa cepat dan sering terjadinya perubahan dalam spektrum suara setiap audio, di mana perhitungan ini berdasarkan dinamika nyanyian suara paus itu. Nah, dari hasil kode ke-6 ini kita tahu bahwa audio 2 itu mempunyai pola vokal yang sangat dinamis dan berubah-ubah dibandingkan sampel lainnya yang jauh lebih stabil. Kemudian pada step 7 kita menggunakan spectral chest factor itu untuk menilai ketajaman dan karakteristik transient dari suara paus. Dari step ke-7 ini atau kode ke-7 ini kita mendapat bahwa audio 3 itu punya nilai yang paling tinggi dari ketajaman dari hasil audio dari kelima hasil audio, di mana audio ketiga ini punya ketajaman nada paling tinggi, paling murni dibandingkan energi rata-ratanya. Nah, dari step yang terakhir kita menghitung spectral slope dalam satuan dB atau dekade, itu untuk menggambarkan bagaimana energi suara tersebar di berbagai frekuensi, khususnya kecenderungan penurunan energi seiring kenaikan frekuensi, di mana hasilnya didapati bahwa audio 1 dan audio 4 itu memiliki kemiringan negatif yang berarti energinya itu secara alami ada di frekuensi yang tinggi. Kemudian untuk audio yang kelima itu kemiringannya lebih positif, jadinya mempertegas kalau misalnya di audio 5 itu ada anomali frekuensi yang tinggi. Nah, secara keseluruhan dari 8 langkah yang kita udah lakukan tadi, itu kita mendapati bahwa FFT itu memberikan nilai presisi pada nada suara paus. Kemudian metode PSD itu untuk menunjukkan stabilitas daya dan spektrogram itu untuk menyajikan pola vokal. Adapun fitur-fitur tambahan seperti flux dan chest factor itu untuk membuktikan bukti numerik dari visualisasi untuk metode-metode yang kita lakukan. Nah, hasilnya ini kita dapati kesimpulan bahwa fleksibilitas vokal paus bungkuk itu mencakup frekuensi infrasonik hingga frekuensi tertinggi di atas 30 Hz. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.